Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berpresentasi pada saat sekarang ini. Nah, adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang the analysis phase. Perkenalkan, nama saya Yogi Eka Putra. Saya bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun kelompok anggota saya yaitu yang pertama Salsabila Amazulia, Sinta Oktaviani Duya, Oktavira Wulandari, Zulkifli Nur Sumbari, Zulfarina Yutria, Fuji Septahadi, Sri Wahyuni, Resi, Agres Septianda. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Dia analisis phase atau fase analisis. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Dalam menganalisis, terdapat beberapa fase yang perlu kita lakukan atau perlu diperhatikan. Beberapa fase tersebut ialah 1. Fase pertama, melakukan investigasi awal. 4 langkah yang ada pada fase pertama. Tujuan dari fase pertama ini adalah melakukan analisis awal, mencari alternatif solusi, mendeskripsikan biaya dan keuntungan, dan menyerahkan rencana awal dengan beberapa rekomendasi. 4 langkah fase pertama ialah 1. Melakukan analisis awal. Anda perlu mencari tahu apa yang menjadi tujuan organisasi dan sifat serta cakupan masalah. Selanjutnya, melihat apakah masalah yang dipelajari cocok dengan tujuan tersebut. 2. Mengajukan solusi-solusi alternatif. Solusi-solusi alternatif bisa diperoleh dengan mewawancarai orang dalam organisasi, klien, atau pelanggan yang terpengaruh oleh sistem, pemasok, dan konsultan. 3. Mendeskripsikan biaya dan keuntungan. Anda perlu mendaftarkan biaya maupun keuntungan secara terperinci. Biaya akan tergantung dari keuntungan yang bisa menawarkan penghematan. 4. Menyerahkan rencana awal. Semua yang Anda temukan digabung dalam suatu laporan yang tertulis. Pembaca laporan ini bisa saja eksekutif yang mempunyai wewenang untuk memutuskan dan menjalankan proyek. Anda harus mendeskripsikan solusi-solusi potensial, biaya dan keuntungan, dan memberikan rekomendasi bagi Anda. Fase kedua, menganalisis sistem. 3 langkah dalam menganalisis sistem. Tujuan dari fase kedua ini adalah mengumpulkan data, menganalisis data, dan menuliskan laporan. Dalam fase ini, Anda akan mengikuti arahan dari pihak manajemen setelah mereka membacakan laporan pada fase pertama. Pihak manajemen memberi perintah untuk menganalisis atau mempelajari sistem yang sudah ada untuk memahami perbedaan sistem baru dengan sistem yang sudah ada. 3 langkah pada tahapan ini ialah 1. Mengumpulkan data. Dalam upaya mengumpulkan data, Anda akan meninjau dokumen tertulis, mewawancarai pegawai dan manajer, membuat kuesioner dan mengobservasi rank dan proses-proses di tempat kerja. 2. Menganalisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Ada banyak piranti analitik yang dapat dipakai. Piranti pemodelan memungkinkan analisis sistem menampilkan representasi sistem dalam bentuk gambar, misal data flow diagram atau diagram aliran data. Dan perangkat CAS, or Computer Aided Software Engineering, adalah program yang mengotomatisasi berbagai aktivitas SDLC. Contoh pemrograman ini ialah Analysis Pro, Visible Analysis, dan System Architect. 3. Menulis laporan. Perlu membuat laporan setelah selesai melakukan analisis. Ada 3 bagian. Yang pertama, harus menjelaskan cara bekerja sistem yang sudah ada. Kedua, harus menjelaskan masalah-masalah pada sistem yang ada. Ketiga, harus mendeskripsikan ketentuan-ketentuan untuk sistem baru yang dapat memberikan rekomendasi tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ketiga, mendesain sistem. 3 langkah ketika mendesain sistem. Tujuan fase ini adalah membuat desain awal, lalu desain yang detail, dan membuat laporan. 1. Membuat desain awal. Desain awal mendeskripsikan kapabilitasan fungsional secara umum dari sistem-sistem informasi yang diusulkan. Perangkat yang digunakan pada fase ini adalah perangkat CAS dan perangkat lunak manajemen proyek. Prototyping juga digunakan pada tahap ini. Prototyping ialah penggunaan workstation, perangkat CAS, dan aplikasi perangkat lunak lain untuk membuat model kerja dari komponen sistem sehingga sistem baru bisa segera diuji dievaluasi. Jadi prototyping adalah sistem yang kemampuan kerja terbatas dan dikembangkan untuk menguji konsep-konsep desain. Kedua, membuat desain yang detail. Desain yang detail menggambarkan bagaimana sistem informasi yang diusulkan mampu memberikan kapabilitasan yang digambarkan secara umum dalam desain awal.
Ketiga, menulis laporan. Semua pekerjaan dalam desain awal dan desain yang detail akan dikemas dalam laporan yang terperinci. Anda bisa melakukan presentasi atau diskusi saat menyerahkan laporan ini kepada manajemen senior. 4. Fase keempat, mengembangkan sistem. 3 langkah yang diperlukan dalam mengembangkan sistem. Yang pertama, mengembangkan sistem atau mendapatkan perangkat lunak. Analisis sistem harus membuat keputusan yang disebut keputusan membuat atau membeli. Dalam keputusan tersebut, Anda menentukan apakah akan membuat program, menulis sendiri, atau membelinya, yang artinya hanya tinggi membeli paket perangkat lunak yang sudah ada. Yang kedua, mendapatkan perangkat lunak. Setelah memilih perangkat lunak, maka selanjutnya mengupgrade perangkat keras untuk menjalankan perangkat lunak tersebut. Namun, bisa saja sistem tidak membutuhkan perangkat keras, atau perangkat keras tersebut dapat disewa tanpa harus dibeli. Ketiga, menguji sistem dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang diperoleh, maka dilakukan pengujian. Biasanya dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, pengujian unit. Kinerja dari masing-masing bagian diteliti dengan menggunakan data uji, disusun atau sampel. Jika program ditulis sebagai usaha kerja, sama dari banyak programmer, maka masing-masing bagian dari program diuji terpisah. Yang kedua, pengujian sistem. Bagian-bagian dihubungkan bersama-sama dengan menggunakan data uji untuk mengetahui apakah bagian-bagian itu dapat bekerja sama. Sistem juga dapat diuji dengan data sesungguhnya dari organisasi. Fase kelima, mengimplementasikan sistem. 1. Konversi ke sistem baru. Proses transisi dari sistem informasi yang lama ke yang baru melibatkan konversi perangkat keras, perangkat lunak, dan file. Ada 4 strategi untuk melakukan konversi, yaitu implementasi langsung. Pengguna hanya berhenti menggunakan sistem yang lama dan mulai menggunakan yang baru. Implementasi paralel. Sistem lama dan sistem yang baru berjalan berdampingan, sampai sistem baru menunjukkan keandalannya di saat sistem lama tidak berfungsi lagi. Implementasi bertahap. Bagian-bagian dari sistem baru dibuat dalam fase terpisah, entah waktu yang berbeda atau sekaligus dalam kelompok-kelompok. Implementasi pilot. Seluruh sistem dicoba, namun hanya oleh beberapa pengguna. Setelah keandalannya terbukti, barulah sistem bisa diimplementasikan pada pengguna lainnya. 2. Melatih pengguna. Ada banyak piranti yang bisa digunakan membuat pengguna mengenal sistem baru dengan baik, dari dokumentasi hingga video tape, hingga pelatih di ruang kelas secara langsung ataupun satu persatu. Ada fase ke-6, yaitu memelihara sistem. Pemeliharaan sistem ialah menyesuaikan dan meningkatkan sistem dengan cara melakukan audit dan evaluasi secara periodik dan dengan membuat perubahan berdasarkan kondisi-kondisi baru. Meskipun pengonversian sudah lengkap, bahkan pengguna sudah dilatih, sistem tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Inilah tahap di mana sistem harus dimonitor untuk memastikan bahwa sistem itu berhasil. Pemeliharaan tidak hanya menjaga agar mesin tetap berjalan, namun juga mengupgrade dan mengupdate sistem agar bisa mengikuti perkembangan produk, jasa, layanan, peraturan pemerintah, dan ketentuan lain yang baru. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian tentang dalam fase analisis terdapat juga sebagai berikut. Yang pertama, ada steering committee. Steering committee ini adalah mereka yang memiliki keahlian lebih atau pakar sehingga layak disebut sebagai penasihat kegiatan. Unit kepanitiaan ini merupakan bagian yang bertanggung jawab mengendalikan proses awal hingga akhir sebuah kegiatan. Yang kedua, ada manajer atau pengelola. Manajer bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Dalam setiap perusahaan, tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan dari organisasi. Yang ketiga, sistem analis atau analisis sistem. Sistem analisis ini merupakan profesi di bidang teknologi informasi yang fokus pada aktivitas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, juga pemilihan perangkat lunak dan sistem untuk mengakomodasi kebutuhan institusi. Bidang pekerjaan ini memiliki peranan kunci dalam upaya mengembangkan suatu sistem. Selanjutnya, dalam menganalisis desain sebuah sistem, perlu dilakukan beberapa tahap seperti berikut. Yang pertama, announce the system study atau mengumumkan studi sistem. Yang kedua,
organize the project team atau mengatur tim proyek. Yang ketiga, define information need atau menentukan kebutuhan informasi. Yang keempat, define system performance criteria atau menentukan kriteria kerja sistem. Yang kelima, prepare design proposal atau mempersiapkan proposal desain. Yang keenam, approve of disapprove the design project atau menyetujui atau tidak menyetujui proyek desain. Contoh dari fase analisis atau kegiatan menganalisis sebuah sistem dari sebuah perusahaan. Contoh kasus pengendalian pemasaran dan penjualan pada PT Sukamaju. Alasan melakukan analisis terdapat sistem pengendalian pemasaran dan penjualan PT Sukamaju. 1. Tingkat penjualan menurun dari tahun ke tahun. 2. Penjualan 3 tahun terakhir rata-rata turun 10%. 3. Penurunan diperkirakan akan melanjut pada tahun-tahun berikutnya. Titik permasalahannya: 1. Pelanggan mengeluh karena pelayan kurang baik dan barang yang didatang tidak sesuai dengan yang dipesan. 2. Banyak piutang yang tidak tertagih. 3. Pengendalian manajer yang tidak efektif. Itulah permasalahan yang ada pada PT Sukamaju. Setelah diteliti atau dianalisis, permasalahan tersebut disebabkan oleh 1. Pelayanan yang kurang baik pada pelanggan. 2. Barang yang dipesan sering tidak sesuai. 3. Evaluasi pemberian kredit yang tidak benar. 4. Kurang tersedianya laporan yang berkualitas. Beginilah contoh kecil dalam menganalisis suatu sistem dalam mengumpulkan fakta atau data baik dengan wawancara, observasi, maupun metode sampling. Kami dari kelompok 2 mohon maaf jika ada kesalahan dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.